Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 42 ayat 18 sampai 22. Saya hanya baca di ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali hamba Tuhan selesai membacakan firman Tuhan, dia berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari ke hari. Kebahagiaan setiap orang percaya bukan hanya ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih ketika dia melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan di sini, firman Tuhan yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan umatnya. Tetapi kadangkala untuk kita menaati, melakukan firman Tuhan tidak mudah bagi kita. Ketika kita diminta untuk menghormati orang yang semena-mena melakukan kepemimpinannya terhadap kita, tentu tidak mudah untuk kita menghormatinya. Ketika Tuhan meminta kita untuk mendoakan, mengampuni orang yang menyakiti kita, yang merugikan kita, tidak mudah juga bagi kita ketika kita mengasihi orang-orang yang jelas-jelas memfitnah dan merugikan kita. Tetapi meski jalannya berliku, meski tidak mudah bagi kita, tetapi ketika kita menaati perintah Tuhan, ada berkat Tuhan di balik setiap perintah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang Israel gagal di dalam menaati perintah Tuhan. Satu kali Yerusalem diruntuhkan oleh bangsa Babel. Dan apa yang mereka lakukan, mereka begitu takut untuk kembali diperangi. Mereka takut untuk menjadi orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menderita, dan mereka mulai berpikir bagaimana keluar dari setiap ancaman, pergumulan, dan tantangan yang mereka hadapi. Dan di sini kita melihat bahwa umat Israel, orang-orang Yehuda ini, datang kepada Nabi Yeremia, meminta supaya Yeremia berdoa kepada Tuhan. Dan mereka berjanji bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, memberikan perintahnya, mereka akan menaatinya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem, mereka akan dilindungi, akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar dari Yerusalem, mereka akan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Mereka akan mati oleh pedang, dan mereka mati karena kelaparan yang akan mengancam mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pilihan bagi umat Israel adalah untuk taat sehingga mereka boleh melihat janji Tuhan, atau mereka memberontak kepada Tuhan dan mereka mendapatkan tantangan, pergumulan, dan ancaman. Tetapi ironis sekali Bapak Ibu Saudara bahwa umat Israel memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan yang tadi saya baca di sini, oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara, pilihan umat Israel untuk jauh dari Tuhan, ketika mereka memilih dengan cara mereka sendiri, mereka sedang berkata bahwa mereka tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan, tidak lagi menaati Tuhan. Dan ketika mereka mengambil pilihan ini, maka kebinasaan sedang mengancam mereka.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dan kita meminta kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi seringkali pun kita jatuh bangun di dalam menaati hukum Tuhan. Bukankah kita seringkali jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, bukan karena kehendak Tuhan bagi kita untuk menderita, tetapi karena pilihan kita untuk tidak taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi di depan, kita memutuskan untuk tetap taat, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga walau berliku jalannya, walau sulit dan banyak tantangannya, tetapi yakinlah bahwa itulah jalan terbaik dari Tuhan bagi setiap kita. Dan kita yakin bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan punya jalan keluar bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Ajar dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus diberikan hati yang taat, yang tunduk kepada firman Tuhan dan otoritas Tuhan, sehingga dalam segala perkara kami cakap menanggungnya, karena Engkau Tuhan ada di pihak kami. Berkatilah sepanjang hari ini dalam segala kegiatan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.